Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah semi solid and liquid ya. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin terkait sediaan semi solid ya, yang sudah kita buat tugas minggu kemarin. Oke, langsung saja kita mulai. Semoga kalian selalu sehat selalu ya, dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Oke, kita ke sediaan yang pertama. Kalau kemarin kita sudah ke sediaan apa ya terakhir ya, krim ya. Nah di sini kita ke seleb mata. Nah seleb mata itu lebih juga istilah di medisnya gitu ya, istilah farmasinya itu dikenal dengan ointment ophthalmic. Ada juga yang mengatakan okulenta ya. Jadi apa sih itu seleb mata? Jadi seleb mata itu ditujukan atau dibuat dengan sediaan steril ya, sediaan steril karena dia steril. Jadi dia masuknya ke sediaan steril. Kenapa sediaan steril? Karena memang penggunaannya untuk mata ya. Mata itu adalah salah satu organ yang vital, organ yang penting gitu. Kalau suatu sediaan itu tidak steril, ada partikelnya, ada mikroorganismenya, nah bukan ya penyakit yang ada di mata kita sembuh, tetapi malah terinfeksi. Nah ini kenapa seleb mata itu masuk ke dalam sediaan steril. Jadi pengolahannya atau produksi atau proses pembuatan seleb mata juga harus steril gitu kan ya, baik orangnya yang melakukan, baik alat bahan ya, produksinya itu dilakukan secara steril. Nah dasar seleb dalam seleb mata itu harus juga dasar yang sesuai supaya homogenitas dari bahan bakunya juga tercampur dengan baik ya. Nah pembuatan, jadi di sini zat aktif atau bahan obat ya dalam seleb mata, bahan obatnya atau zat aktif yang digunakan apa, kemudian kita tambahkan sebagai larutan non steril ya. Jadi bahan aktifnya ini bisa dalam bentuk larutan, bisa dalam bentuk solid ya. Jadi di sini larutan atau serbuk ya. Larutannya bisa non steril, larutan non steril, tapi kalau serbuk dia harus steril. Yang di situ ukurannya kecil ya, serbuknya kecil atau termikronisasi ya. Kalau dia dalam bentuk serbuk, dia harus serbuk yang termikronisasi supaya dia mudah menyatu pada dasar seleb yang digunakan, dasar steril yang digunakan. Nah kalau sudah nanti hasil akhirnya dari pembuatan sediaan seleb mata ini dimasukkan secara aseptik ke dalam tub ya, masukkan ke dalam secara aseptik ke dalam tubnya juga harus steril. Jadi sampai apa? Sampai pengemas primernya itu harus steril karena dia langsung bersentuhan dengan produk ya. Kalau mungkin pengemasan sekunder dilakukan di kelas yang berbeda, kelas kebersihan dari perusahaan yang berbeda gitu ya, karena sudah dikemas pada kemasan primer yang steril. Berarti kalau seperti ini pengemasan primer dilakukan di ruang produksi ya, tidak di luar ruang produksi. Jadi obat itu harus sudah dikemas kemasan primer setelah kalau keluar dari ruang produksi. Nah kita ke basis seleb mata. Basis seleb mata itu yang bagaimana? Ya pasti dia tidak boleh menyebabkan iritasi ya, tidak boleh menyebabkan iritasi. Kemudian dia memberikan penyebaran dari zat aktifnya kalau dia diaplikasikan ke mata. Jadi penyebaran dari zat aktifnya oleh
basisnya itu baik. Ya, kalau basisnya tidak bisa memberikan difusi atau penyebaran yang merata pada saat aktifnya, itu efek yang diperoleh dari sediaan salep mata ini kurang maksimal. Di sini salah satu basis yang bisa digunakan adalah sera, golongan sera flava, sera alba, dan lain sebagainya. Nah, sera dengan bahan-bahan terlalu tinggi tidak dapat digunakan sebagai basis salep mata. Karena apa? Kenapa sera tidak bisa digunakan ya? Sera tidak bisa digunakan kenapa? Karena kemampuan dia untuk meleleh pada suhu tubuh itu kurang. Ya, padahal kita tahu kalau salep kita aplikasikan ke mata, harapannya dia bisa meleleh ya pada suhu tubuh ya, pada mata ya. Kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk meleleh pada suhu tubuh, jadi kalau dia kita aplikasikan ke mata ya, dia tetap tinggal saja di mata, jadi tidak bisa terdifusi dengan baik atau tersebar dengan baik. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya iritasi pada mata. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi tidak diperkenankan atau tidak disarankan ya menggunakan sera sebagai basis pada sediaan salep mata atau basis pada sediaan salep steril. Contoh basis salep mata, nah, Dapslanai ini kita combine dengan Vaseline Flavum. Dapslanai 10 ya, memiliki komposisi atau perbandingannya sama dengan parafin. Kemudian Vaseline Flavumnya lebih banyak, 80% dari total 100 basis ya. Nah, nanti baru kita combine dengan zat aktifnya. Oke, itu salep mata. Yang kedua adalah pasta. Kalau kita bandingkan sediaan semi solid pasta dengan krim dengan salep ya, pasti memiliki perbedaan, terutama apa? Terutama kandungan air yang ada di dalam sediaan tersebut. Kalau pasta itu adalah setengah bagian, dia bisa dikatakan juga salep ya, tapi setengah bagian atau lebih. Jadi komposisi 50% dari pasta ini, nah di situ dikatakan setengah bagian atau lebih, itu terdiri dari bahan-bahan padat. Jadi komposisi dari pasta 50%, komposisi 50% ke atas ya, 50%, 60%, 70% komposisi dari pasta ini itu terdiri dari bahan-bahan padat. Jadi kandungan airnya kalau kita bandingkan dengan sediaan krim dan juga salep itu lebih sedikit, dan konsistensi dari pasta itu lebih padat. Contohnya pasta gigi kalian di rumah. Nah, itu kalau kalian bandingkan dengan gel, salep, krim, itu kan pasti beda konsistensinya. Nah, di sini karena persentase zat padatnya yang besar, jadi zat padatnya itu persentasenya yang besar. Kalau kita bandingkan dengan salep, maka pasta lebih besar kemampuan absorpsinya. Ya, kemampuan absorpsinya lebih besar dan tidak terlalu berminyak. Jadi kenapa kemampuan absorpsinya lebih besar? Karena karena tadi persentase zat padatnya besar, sehingga kemampuan dia untuk melekat lebih besar ya. Kalau kemampuan dia untuk melekat, katakanlah topikal ya, di kulit lebih besar, kemudian kemampuan tinggal dari pasta ini juga lebih lama ya, sehingga absorpsi yang ditimbulkan itu lebih cepat, lebih besar. Nah, dan tidak terlalu berminyak. Kalau kita lihat krim, salep itu ya, kalau dia dibuat dengan emulsi, kemudian suspensi dengan metode atau jenisnya minyak dalam air, air dalam minyak. Nah, ini kalau di pasta karakteristik yang dimiliki dia tidak terlalu berminyak. Contoh pasta Zinky mungkin sudah pernah
biasa ya di apotek kalian menemukan produk-produk tersebut. Pasta Zinky Salisilat Lasari. Nah, ini. Selanjutnya adalah krim emulsi ya. Tadi saya katakan kalau krim itu masuknya ke emulsi, sedia emulsi. Ya. Kalau emulsi solid, emulsi liquid itu kan bedanya dengan suspensi ya. Kalau emulsi itu ada tipe minyak dalam air ataupun air dalam minyak ya. Jadi tergantung mana fase pendispers dan medium dispersinya ya. Nah, di sini begitu juga untuk krim ya. Untuk krim emulsi ya, baik emulsi oil dalam water atau water dalam oil gitu ya. Tapi yang teremulsi di sini bukan dalam bentuk cairan ya, tapi basisnya dan bahan obatnya. Nah, ini harus bisa membedakan antara emulsi dan liquid. Nah, kalau di bidang kosmetik itu biasanya kita tambahkan emollient ya, untuk apa? Untuk melembabkan. Krim malam contoh kan ada yang pakai gitu ya, kita bisa tambahkan emollient di sini untuk melembabkan. Kalau untuk pengobatan biasanya tersuspensi ya obatnya, harus ya. Kalau obatnya tidak tersuspensi dalam emulsinya ya nggak ngefek ya obatnya, efek terapi dari sediaan krim ini tidak sampai. Nah, ada beberapa sediaan yang basisnya bukan emulsi ya, basisnya tidak emulsi di sini. Basis dari sediaan itu tidak emulsi, tapi konsistensinya krim. Tadi kan dikatakan krim itu adalah sediaan emulsi baik WO ataupun OW ya. Tapi ada sediaan yang basisnya bukan emulsi, tidak OW atau WO, tapi konsistensinya seperti krim, maka para ahli memasukkannya ke dalam sediaan krim. Oke. Kita lanjut dulu, nanti kalau ada pertanyaan disampaikan di Google Classroom atau di kolom komentar YouTube ini boleh. Nah, penyimpanan dari wadah salep. Nah, biasanya kita bisa pakai tube ya. Mungkin pernah sering ya di ini ada tube atau pot salep. Nah, ini bisa dari plastik ataupun gelas. Nah, terus suhunya harus di bawah 30 derajat Celcius. Kenapa, Bu? Dikhawatirkan ada komposisi yang ada di dalam tersebut leleh gitu ya kalau suhunya di atas 30 derajat Celcius karena panas ya. Nah, ini kan basis akan meleleh ya karena panas. Kalau obatnya atau zat aktifnya itu serbuk, serbuknya malah akan di bawah, padahal awalnya dia homogen. Jadi kalau dia leleh, homogenitasnya berkurang ya. Dia leleh, homogenitasnya berkurang, berarti serbuknya itu akan mengendap. Berarti tidak homogen lagi ya. Efek terapinya juga tidak akan maksimal jadinya. Nah, basis tipe emulsi akan memisah dua fase. Bila salepnya mengandung air akan menguap. Ini adalah karakteristik ya. Kalau dari krim basisnya tipe emulsi, kalau krim ini dia akan memisah antara air dan minyak dalam air. Kalau basis salepnya ada airnya itu akan menguap ya. Tapi di sini kan formulasinya ini kalau dia sudah dalam sediaan formulasi itu dia akan homogen dengan baik. Problemanya apa? Problemanya keluarnya air gitu kan. Ada reaksi bisa disebabkan karena pelelehan, terjadi perubahan fisika kimia, terjadi proses degradasi, kemudian terjadi perubahan karena udara dan lain sebagainya.
Nah, kemudian obat yang susah atau zat aktif yang susah tercampur dengan basis. Nah, ini penting sekali, homogenitas atau zat aktif obat yang dia bisa bercampur dengan baik dengan basisnya. Yang pertama, keluarnya air. Nah, air ini keluar, kalau sudah keluar ya, itu sistem emulsi yang dimiliki itu rusak. Dari sediaan tersebut sistem emulsinya rusak ya. Jadi obatnya juga tidak terserap baik dengan di dalam basisnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau dalam bentuk emulsi? Ya pasti ada emulgatornya. Ada emulgatornya untuk menyatukan ya air dan juga minyak, sehingga dengan kata lain, penambahan emulgator itu tidak merusak ya. Jadi mengamankan sistem emulsinya. Kalau tidak ada emulgator, mungkin sistem emulsinya bisa rusak. Salah satu tandanya keluarnya air ya. Kemudian contoh di sini ada Epsilanae. Dia dengan air akan menjadi ranolin. Kemudian yang kedua adalah terjadinya reaksi. Nah, reaksi dari obat ini akan membentuk senyawa lain yang bersifat inaktif atau toksis. Nah, ini yang bahaya teman-teman. Jadi reaksi dari zat aktif dalam sediaan tersebut itu ternyata bisa zat aktif dengan apa, Bu? Dengan basisnya, dengan bahan tambahan yang lain gitu kan ya, dalam suatu formula itu bisa menyebabkan zat aktifnya tidak aktif, tidak menimbulkan efek terapi. Nah, yang kedua yang bahaya adalah reaksi yang membahayakan ya, toksis atau beracun. Nah, ini bisa saja terjadi. Bagaimana? Jadi dapat diatasi dengan memisahkan obat yang bereaksi menjadi salep yang berbeda. Dipisahkan, baru dicampur lagi ya. Tapi kalau sudah rusaknya parah, sebaiknya ya diganti aja formulanya gitu ya. Obat yang susah bercampur dengan basis. Nah, kalau obatnya susah bercampur dengan basis, bagaimana, Bu? Ya, kita cari obat yang bercampur dengan basis, dilihat karakteristiknya itu yang pertama. Tapi kalau adanya bahannya itu gitu ya, ya kita tambah senyawa lain ya, kita tambahkan suatu senyawa lain yang bisa meningkatkan bercampurnya obat dengan basis. Nah, problema dalam sediaan senyawa dibuat dalam bentuk salep ya, yang mengalami problema atau beberapa sediaan yang dia istilahnya tidak begitu baik ya, atau banyak kendala atau banyak yang harus kita lihat gitu, dan kita pertimbangkan kalau menggunakan sediaan tersebut atau senyawa-senyawa tersebut dalam bentuk sediaan salep. Itu adalah balsam, ihtiol, borak, kolaltab sebagai antiseptik, zinc oksida, iodium, dan merkuri oxide. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, sampai di sini dulu untuk video pembelajarannya. Silakan dibaca untuk minggu depan problema-problema dalam senyawa ini ya, yang kita buat formulasi salep itu apa saja. Saya akan mengambil kuis ya untuk minggu depan, jadi mengambil nilai dari kuis untuk minggu depan. Oke, terima kasih atas perhatian semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Mungkin yang sudah offline kemarin ya di laboratorium gitu kan ya, ada yang sudah kembali ke kos juga ya. Jaga kesehatan selalu, patuhi protokol kesehatan juga ya. Daya tahan tubuh juga harus dijaga. Jangan lupa tetap semangat ya. Ibu tutup, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe.